Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik, itu hak-haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini, heran saya. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity just. Is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. Do you believe that Jesus is God? No one single in the Bible that Jesus says, I am the God and worship me. Do you believe Jesus is God? No one single in the Bible that Jesus said, I am the God and worship me. Teman-teman, itulah ocehan-ocehan Dr. Zakir Naik yang hanya modal bisa berbahasa Inggris tetapi tidak pernah mengungkapkan bahasa Yunani Ibrani sebagai bahasa asli Alkitab. Hanya modal tahu bahasa Inggris lalu balagu dan menyerang iman kekristenan. Untuk itu mari kita mendengarkan penjelasan dari Dr. Bambang Nursena berikut ini. Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik, itu hak-haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini, heran saya. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity just. Tokoh yang namanya Zakir Naik sekarang sudah mulai turun, bukan naik lagi. Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik, itu hak-haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini, heran saya. Loh, saya ngomong gini kan boleh toh? Saya ngomong di audien Kristen kok. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. Kemana-mana ngomong cuman lancar bahasa Inggris. Yesus tidak bicara bahasa Inggris kok. Benar apa tidak? Dia tidak mau ngomong sepotong pun kata Ibrani, Aramaik, Yunani. Kok Anda percaya coba? Artinya apa? Ketika kita bicara tentang Pangeran Diponegoro, Anda pakai bahasa Jerman yang tidak sah. Diponegoro ngerti bahasa Jerman. Anda mesti bahasa Jawa zamannya Diponegoro. Kan gitu kan? Secara budaya juga seperti itu. Maka saya katakan begini. Ketika orang tanya, di mana ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bersabda, akulah Allah, sembahlah aku. Gak ada kan? Gak ada. Kristen langsung bingung. Waktu bingung, siapa yang mau ke depan mendapatkan hidayah? Ini kan parah sekali. Lalu saya jawab gini, oh ngono kamu gak bisa jawab sih. Gampang sekali itu, kamu tanya balik. Di mana dalam ayat Alkitab dikatakan, Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Nggak ada Pak, berarti Yesus Allah, nggak ada. Oh nggak cukup itu, ya itu juga nggak cukup satunya. Pertama dilihat secara budaya dulu. Kebiasaan orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Tidak boleh itu. Itu lason hara. Lidah jahat menyebut nama tetragrammaton itu bagi orang Yahudi. Ya, makanya kalau orang Yahudi ada kata-kata Zihaviha itu mesti dibaca Hashem atau Adonai. Ya kan, coba Anda lihat di YouTube itu kan banyak reciting the Shema in Hebrew, kan ketemu. Anda tidak hanya ketemu dengan bahasa Ibrani model orang Eropa yang orang-orang Askenazim, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini kan gaya-gaya Askenazim yang dari Eropa. Tapi gaya-gaya orang Yahudi yang di Yaman, orang Yahudi yang di timur itu, ya, Sephardim yang di Spanyol itu kan bacaannya lebih meliuk-liuk. Shema Israel
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini jauh sebelum kulhu Allahu Ahad. Itu suwe iki. Bukan hanya kulhu Allahu Ahad, itu kan zaman abad ke-7. Adonai Echad itu jauh, zaman Musa sudah ada itu. Gitu loh. Jadi pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia awam. Jadi tidak ada orang mengucapkan kata sayalah Adonai, ini tidak mungkin, sayalah Yahweh, itu tidak mungkin. Tapi ketika Yesus ditanya, Yesus bersabda di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 56 dan seterusnya 58 ya. Abraham bersukacita, dia telah melihat hariku. Hariku, apa yang disebut hariku di sini? Hariku ini sebenarnya Yom HaMoshiach, hari Sang Mesias. Karena kepada Abraham itu kan Tuhan menjanjikan, kamu akan menjadi bangsa yang besar, namamu akan masyhur, kamu akan menjadi berkat. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tapi berkat yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat ini diulang lagi ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak putranya. Diulang lagi kepada Ishak putranya Abraham. Diulang lagi kepada Yakub cucunya Abraham. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Itulah sebabnya orang Yahudi kalau berdoa tidak pernah mengatakan Elohe Abraham, Elohe Ismail, Elohe Yakub, enggak pernah. Yang ada cuman Baruch atah Adonai Elohenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama Ismail, tapi Ismail tidak termasuk di dalam messianic blessing, tidak termasuk dalam jalur messianik itu. Makanya berkatnya, doanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Abraham melihat hariku, artinya apa? Hari penentuan di mana olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu sudah dilihat oleh Abraham. Abraham bersuka melihatnya. Orang Yahudi tidak paham ini kan? Dan dia mengatakan apa? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Tapi Yesus bersabda, sabdanya demikian. Amin, amin, 2 kali diulang kata amin. Semua nabi bicara aminnya selalu bagian belakang. Hanya Yesus yang selalu mengawali sabdanya dengan amin, amin. Dan kata ho amin itu menjadi gelar Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Amin, amin lego humin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, prin Avram kinistai ego eimi. Sebelum Abraham jadi, ego eimi, aku ada. Aku ada ini petunjuk kepada nama tetragramaton tadi, ego eimi hoon. Akulah dia Sang Maha Ada. Aku adalah aku. Eyeh Asher Eyeh itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Alkitab Septuaginta ego eimi hoon. Dalam kitab Nabi Yesaya sering kali Tuhan berkata anihu, akulah dia. Terus orang-orang Yuditarian ngomong begini, dan itu yang menjadi bacaannya mungkin Zakir Naik. Di mana ada kata akulah dia diartikan harus akulah Tuhan. Akulah dia pokok anggur, akulah semua juga akulah dia itu. Akulah jalan, ego eimi hodos, akulah jalan. Tapi konteksnya ketika Yesus mengatakan ego eimi, dia mau dirajam batu. Kenapa mau dirajam batu? Karena orang yang menghujat Allah, yang menyamakan diri dengan Allah akan dirajam batu gitu kan. Jadi kalau membaca Alkitab tidak cukup dengan teks. Tidak cukup dengan interteks, tapi juga dengan konteks secara keseluruhan. Di sini perlunya kita belajar studi sejarah, studi tentang arkeologi Alkitab. Jadi pertanyaannya, ketika kemudian Yesus bangkit di antara orang mati, Thomas melihat bukti luka yang ada di tangannya, apa katanya?
"Ya Tuhanku dan Allahku." Apakah Yesus menolak penyembahan Thomas? Tidak, dia menerima. Berarti Yesus ya my Lord and my God. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Tinggal pertanyaannya, dalam konteks apa Yesus disebut Tuhan, dalam konteks apa Yesus disebut Allah. Gampang sekali jawabannya. Sekarang pertanyaan, Yesus disebut Allah. Itu maknanya Divine of Jesus Christ. The Godhead of Jesus Christ. Lahutiyah al-Masih. Apa artinya? God. Apa artinya Elohim? Apa artinya al-ilah? Allah. Itu artinya sembahan. Segala yang disembah itulah Elohim. Segala yang disembah itu elah, Eloah, ya, Elohim. Ya, kemudian kata itu muncul dalam semua Alkitab. Kemudian kenapa Yesus disebut Elohim? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah ini juga ayat bermasalah tidak hanya di lingkungan Islam, di Saksi Yehova juga bermasalah. Makanya Kristen itu ya ke dalam juga pusing, keluar tugasnya banyak, maka jangan menambah pusing-pusing lagi kita. NRG and hologos, ke hologos and prostonteon, ke theos in hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Di situ ada kata sandang, tonteon. Keteos di sini tanpa kata sandang. Keteos and hologos. Dan Allah lah firman itu. Itu kemudian dipersoalkan. Kenapa di sini tidak ada kata sandang? Berarti Saksi Yehova bikin terjemahan sendiri. In the beginning was the word and the word was with God and the word was a God, huruf kecil. Nah gini aja juga bingung. Banyak orang-orang Kristen sekarang untuk kemudian jadi sekte Gumbali Mukia itu jadi Saksi Yehova. Karena kita ini kurang mikir. Mari kita persoalkan satu-satu. Saya senang sekali kalau ngomong begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus saya tanya, lebih dulu mana Allah dengan firmannya? Ini kan pertanyaan untuk awam gampang sekali kan? Ya lebih dulu Allah Pak. Kalau orang Saksi Yehova dengan yakinnya. Lebih dulu Yehuwa Pak. Lebih dulu Yehuwa ya. Ya Yehuwa itu maksudnya Gusti Allah kang akaryo jagat itu artinya kalau bahasa Jawanya. Oke. Nah terus kalau Allah sudah ada, firmannya belum ada, begitu maksudmu? Iya Pak. Yang menciptakan firman itu siapa? Ya Allah Pak. Allah menciptakan caranya bagaimana? Ya berfirman Pak. Nah firmannya belum ada, berfirman bagaimana? Sekarang bingung toh? Terus jawab. Ya terus bingung, orang biasa jawab, yang lain-lain jawab. Lebih dulu firman Pak. Kalau lebih dulu firman, firmannya siapa? Ya firmannya Allah, katanya lebih dulu firman. Kalau lebih dulu Allah berarti ada waktu Allah sudah ada, firmannya belum ada. Berarti Tuhan pernah bisu tidak maha sempurna. Itulah yang dibahas oleh Konsili Nikea. Konsili itu kan akhirnya memutuskan regula fide, pengakuan iman. Nah pengakuan iman Nikea itu tahun 325. Teman-teman, itulah argumentasi Dr. Bambang Nursina terhadap Dr. Zakir Naik, bahwa Dr. Zakir Naik ini mutunya rendah sekali. Hanya modal bisa berbahasa Inggris, sok tahu, sok balagu, dan sok pintar menyerang iman kekristenan dan bahkan Alkitab. Setiap kali Dr. Zakir Naik ini terus menyerang Alkitab, tidak pernah menghadirkan bahasa Ibrani dan Yunani sebagai bahasa asli Alkitab. Bahasa Inggris bukanlah bahasa asli Alkitab. Itu sebabnya Dr. Bambang Nursina mengatakan bahwa Dr. Zakir Naik ini adalah lebih rendah mutunya daripada saya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursina. Sebab saya melihat konten-konten Dr. Zakir Naik ini tidak punya kapasitas untuk memahami Alkitab, kitab suci orang Kristen. Tidak ada sama sekali kapasitas, hanya modal bisa berbahasa Inggris. Ya, tapi sok tahu, sok balagu membahas
Alkitab. Kemudian Dr. Zakir Naik ini ketika ia menyerang Alkitab, dari dulu sampai sekarang pertanyaannya hanya satu dan tidak ada progresif sama sekali. Itu saja. Ia berkata, di mana di Alkitab Yesus berkata, "Akulah Tuhan, maka sembahlah aku." Dan pertanyaan ini sudah basi, sudah kuno, dan sudah tidak ada mutu sama sekali. Hanya itu saja. Maka saya setuju apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena, bahwa orang ini mutunya rendah sekali. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketuhanan Yesus, keilahian Yesus Kristus tidak bergantung pada pengakuan manusia. Ya. Keilahian dan ketuhanan Yesus tidak pernah bergantung kepada manusia. Saudara akui dia Tuhan atau tidak, ia tetap Allah, ia tetap Tuhan. Jadi iman kekristenan, keilahian Yesus tidak pernah bergantung kepada pengakuan manusia. Ini yang harus mereka perhatikan dan memahami. Ini kalau ada orang yang mengaku-ngaku, ia berkata, saya manusia. Orang pasti mengatakan, ya kamu gila kah? Bukannya saya tahu Anda manusia? Ini pertanyaan dan pernyataan konyol. Jadi itulah bantahan Dr. Bambang Nursena yang sungguh sangat jelas, mengerti, dan dapat kita pahami bersama, bahwa keilahian Yesus tidak bergantung pada pengakuan manusia. Jadi oleh sebab itu kiranya video ini kita semakin diberikan wawasan, diberikan pengetahuan terhadap Alkitab, supaya kita tidak diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran yang sesat, seperti pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang tidak paham Alkitab dan orang-orang yang menyerang iman kekristenan. Kita boleh memberikan defense terhadap klaim-klaim mereka terhadap iman kita. Demikianlah video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.